Hai fisikawan muda, sudah siap menjelajah ilmu baru? Saat ini smartphone merupakan alat komunikasi yang paling sering digunakan di setiap kalangan dimanapun. Pada saat kita menggunakan smartphone, energi yang terdapat pada smartphone kita lama-kelamaan akan berkurang dan habis. Biasanya, dalam kondisi ini, kita akan melakukan isi ulang pada baterai smartphone yang kita punya. Nah, dengan demikian, ini adalah sebuah contoh dari elemen sekunder yang artinya kita dapat melakukan pengisian ulang pada baterai smartphone yang kita miliki. Pada saat pengisian ulang baterai pada smartphone, terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi kimia, di mana aliran listrik mengalir dari sumber energi menuju baterai, yang biasanya ini disebut dengan aliran arus searah. Apakah teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan rangkaian arus searah? Oke, langsung saja yuk kita simak videonya sampai selesai. Teman-teman tahu nggak sih mengapa kita harus belajar arus listrik? Nah, yang pertama, karena kita menggunakan arus listrik dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu, yang kedua, agar kita memahami cara kerja teknologi modern pada saat ini. Yang ketiga, apa ya? Yang ketiga adalah untuk keselamatan kita, karena kita di lingkungan ini dikelilingi oleh benda-benda yang memiliki rangkaian listrik. Coba bayangin deh kalau kamu lagi berada di dalam perahu di atas sungai. Aliran sungai ini mirip sama seperti aliran listrik di suatu kawat. Tapi kalau dibilang aliran listrik, sebenarnya yang kita maksud itu adalah aliran airnya. Begitu juga sama aliran listrik. Sebenarnya yang ngalir di dalam kawat itu adalah muatan listrik negatif atau elektron. Aliran listrik atau arus listrik adalah banyaknya muatan yang melewati penghantar listrik pada periode waktu tertentu. Kalau arus listriknya mengalir secara searah, biasanya disebut rangkaian arus searah atau direct current yang biasa disingkat DC. Nah, pengertian arus searah. Arus listrik searah atau biasa disebut DC atau direct current adalah sebuah bentuk arus atau tegangan yang mengalir pada rangkaian listrik dalam satu arah saja. Yang mana rumusnya adalah I sama dengan V per R. I itu adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere. V adalah hambatan listrik dengan satuan ohm. Dan R itu adalah beda potensial listrik dengan satuan volt. Selanjutnya ada contoh soal. Perhatikan gambar susunan hambatan berikut ini. Besar kuat arus melalui R1 adalah A 2,0 ampere, B 2,5 ampere, C 4,0 ampere, D 4,5 ampere, dan E 5,0 ampere. Mari kita selesaikan soal tersebut. Diketahui R1 adalah 4 ohm, R2 4 ohm, R3 8 ohm, dan voltnya adalah 40 volt. Yang ditanya adalah I1. Kita menggunakan persamaan I sama dengan V per R. Sebelumnya kita selesaikan dulu rangkaiannya dengan persamaan 1 per R12 sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 4 sama dengan 2 per 4. Nah, jadi untuk R12 nya sama dengan 4 per 2 sama dengan 2 ohm. Nah, untuk R serinya R12 sama dengan R12 tambah R3 sama dengan 2 ditambah 8, yaitu sama dengan 10 ohm. Nah, untuk selanjutnya, untuk mencari I, kita menggunakan persamaan I sama dengan V per R. Yang mana I sama dengan 40 per 10, yaitu sama dengan 4 ampere, dan VAB-nya sama dengan IAB dikali R12 sama dengan 4 dikali 2 sama dengan 4 volt. Jadi, untuk I1 adalah VAB per R1 sama dengan 8 volt per 4 ohm sama dengan 2 ampere. Jadi jawaban yang benarnya adalah A, 2 ampere. Baik teman-teman, kita akan membuat rangkaian DC di mana kita menggunakan
baterai sebagai sumber tegangannya, dan kita akan pasang ke lampu. Lampunya nanti bisa kita atur berapa watt yang bisa mau kita pakai. Oke, pertama kita siapkan baterai, lalu kita sambungkan ke kabel atau wire. Selanjutnya kita menggunakan switch. Nah, switch ini opsional ya teman-teman, bisa kita gunakan bisa tidak. Selanjutnya kita pasang wire ke kutub negatifnya, lalu wire ditambahkan lagi. Nah, kita menggunakan resistor ya teman-teman. Dengan resistor ini nanti gunanya sebagai penghambat arus, supaya arus yang masuk ke lampu tidak terlalu besar, atau tegangan yang masuk kepada lampu tidak terlalu besar. Karena kalau terlalu besar, lampu itu bisa pecah. Karena ini virtual, jadi tidak nampak dia pecah lampu itu, makanya kita menggunakan resistor. Selanjutnya kita pasang wire-nya kembali, lalu dihubungkan ke kutub negatif baterai. Oke, sangat simpel teman-teman. Ini bisa kita atur berapa volt baterai yang mau kita gunakan. Ini mulai dari 0 sampai 120 volt ada. Kita menggunakan 9 volt ya teman-teman. Lampunya, resistansinya pun bisa kita atur di 10 ohm, kita buat 20 aja. Oke, selanjutnya kita masukkan pembaca grafik. Kita buat current, pembaca arus. Ini masih 0 ya teman-teman, karena berhenti pasang switchnya. Kalau mau buat peran pembaca voltage pun bisa kita gunakan. Oke, kita nyalakan switchnya. Ini kembali berarti teman-teman. Baik, sekian rangkaian untuk arus searah atau rangkaian DC. Terima kasih. Rangkaian arus bolak-balik atau AC. Teman-teman dapat melihat sebuah kipas angin yang bergerak kan? Nah, kipas angin ini menggunakan listrik bolak-balik atau AC untuk menggerakkan baling-balingnya. Ketika listrik AC mengalir ke kipas angin, maka medan magnet di dalam kipas angin akan berubah-ubah, menyebabkan baling-baling kipas angin dapat berputar. Putaran ini kemudian menghasilkan angin yang dapat kita rasakan. Jadi, listrik AC adalah sumber energi yang membuat kipas angin dapat berfungsi. Kalau arusnya mengalir secara bolak-balik, biasanya disebut dengan alternating current atau AC. Alternating current ini adalah arus listrik yang arah alirannya berubah-ubah secara periodik. Tidak seperti arus searah yang bergerak dalam satu arah saja. Arus AC bergerak maju mundur secara terus-menerus mengikuti bentuk gelombang tertentu. Biasanya disebut dengan gelombang sinus. Rangkaian arus bolak-balik atau AC merupakan arus listrik yang arah alirannya berubah secara periodik dari satu arah ke arah sebaliknya. Untuk menggambarkan arus AC secara matematis digunakan persamaan I sama dengan IM sin omega T. Dengan I adalah arus sesaat, yaitu nilai arus pada waktu tertentu dengan satuan ampere. IM adalah arus maksimum atau arus puncak dengan satuan ampere. Omega adalah kecepatan sudut atau frekuensi sudut dengan satuan radian per sekon, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Apa sih tegangan arus bolak-balik? Tegangan bolak-balik adalah beda potensial listrik yang nilainya juga berubah terhadap waktu dan berayun dari nilai positif ke negatif secara periodik.
Untuk persamaan matematis pada tegangan AC yaitu V sama dengan Vm sin omega T, dengan V adalah tegangan sesaat dengan satuan volt, Vm adalah tegangan maksimum atau tegangan puncak dengan satuan volt, omega adalah frekuensi sudut dengan satuan radian per sekon, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Nah, di sini ada sebuah contoh soal di mana diketahui bahwa arus bolak-balik dinyatakan oleh persamaan I sama dengan 10 sin 100 pi T, di mana I dalam satuan ampere dan T dalam satuan sekon. Berapakah besar arus sesaat pada waktu T sama dengan 2,5 milisekon? Penyelesaiannya diketahui bahwa I maksimum sama dengan 10 ampere, kemudian omega sama dengan 100 pi radian per sekon, dan T sama dengan 2,5 milisekon. Kita ubah menjadi satuan sekon yaitu 0,0025 sekon. Jadi kita menghitung arus sesaatnya. Hitung arus sesaatnya, di mana I sama dengan 10 sin dikali 100 pi dikali 0,0025. Hasil perkalian 100 pi dengan 0,0025 adalah 0,25 pi. Nilai ini setara dengan sudut 45 derajat. Kita tahu bahwa sin 45 derajat bernilai akar 2/2 atau sekitar 0,705. Maka arus yang mengalir adalah I sama dengan 10 dikali 0,707 sama dengan 7,1 ampere. Oke teman-teman, kita akan melanjut untuk merangkai rangkaian AC atau arus bolak-balik. Sini kita menggunakan sumber tegangan bolak-balik yaitu AC voltage. Nanti rangkaiannya ini di mana tegangannya itu naik turun dan tidak konstan. Selanjutnya kita menggunakan wire untuk menghubungkan sumber tegangan dengan komponen lainnya, dan switch untuk mengontrol arus. Bisa kita matikan atau kita putuskan, bisa kita hubungkan lagi. Selanjutnya kita tambahkan resistor. Nanti resistor ini kita gunakan sebagai penahan arus terhadap lampu, supaya tegangan yang dialirkan ke lampu tidak begitu besar. Selanjutnya kita hubungkan wire dan resistor menuju kutub negatif dari lampu. Selanjutnya kutub positif ke kabel satu lagi, kabel lainnya, begitu teman-teman. Rangkaian ini sama seperti rangkaian DC yang tadi, bedanya hanya di sumber tegangannya. Kalau di rangkaian AC ini sumber tegangannya kita memakai sumber tegangan bolak-balik atau AC voltage. Kalau DC tadi kita pakai DC voltage atau baterai atau sumber tegangan lainnya. Oke, pada saat kita ukur voltage charge-nya dan kita hidupkan switch, nah terjadi bentuk gelombang di mana voltage dan current dia berulang-ulang polanya dan berbeda grafiknya dengan searus DC. Ayo scan barcode di layar kamu sekarang juga untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan jelajahi simulasi PET secara mandiri untuk pengalaman belajar yang lebih interaktif. Kamu juga dapat mengerjakan kuis sekarang juga loh dengan cara men-scan barcode ini. Ayo kerjakan kuis sekarang juga dan tunjukkan kemampuan kamu.